Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Pada episode sekarang kita akan masuk dalam permasalahan amil ya. Apa-apa itu saja amil nasab dan apa-apa itu saja amil rafa. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan amil nasab. Apa-apa saja itu amil nasab? Amil nasab itu berupa inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita. La'alla. Jadi secara mudahnya kan kalau ada nun tasydid seperti itu kebiasaannya dia adalah amil nasab. Huruf yang sedikit lalu ada nun tasydid itu amil nasab. Ya. Kemudian amil rafa. Amil rafa itu berupa ibtida, berupa mubtada dan berupa fi'il ma'ruf ataupun majhul. Oke, kita akan jelaskan contoh amil yang masuk amil nasab. Ya, ini amil nasab ini tolong dihafal nih. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ya, inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Itu coba dihafal. Oke, kita masuk contoh masuk amil nasab. Episode sebelumnya sudah kita jelaskan apa itu nasab. Nasab kawannya adalah mansub. Nasab adalah baris fathah secara mudahnya. Oke, kita buat inna. Inna misalnya ada isim di depannya. Ya, misalnya ada isim. Itu bagaimana baris daripada ba ini? Apa ba, apa bu, apa bi? Karena dia ada masuk amil nasab di sini, maka dia taruh baris fathah, nasab. Innal kitaba. Begitu juga kalau masuk beberapa saudaranya inna, misalnya bukan inna atau anna. Atau ka'anna di sini, atau lakinna, atau laita, atau la'alla, di sini barisnya fathah. Berbeda jikalau masuk amil jar. Amil jar sudah kita jelaskan di episode sebelumnya. Ya, ada 9 itu saya tulis. Maka saya harapkan amil ini perlu dihafal. Karena kami di pondok di sana, memang ini menjadi dasar untuk hafalan para santri yang memulai kitab kuning. Makanya kalau di dayah atau di pondok pesantren itu, mereka menghafalnya banyak, hampir 13 amil. Namun saya akan menjelaskan sedikit daripada amil-amil tersebut supaya mudah bagimu tadi dan tidak terlalu pusing untuk menghafalnya. Seperti contoh dalam episode sebelumnya, sebenarnya huruf jar atau amil jar itu ada 13, tapi saya persingkat menjadi 9 karena 9 ini sering keluar di dalam kitab. Kemudian amil nasab. Amil nasab ini inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ada 6. Ya. Jadi sangat mudah menghafal amil nasab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 buah saja. Amil jar harus hafal. Amil nasab harus tahu yang mana. Kemudian amil rafa. Amil rafa ini secara mudahnya saya rangkum kepada 3. Ibtida, mubtada, dan fi'il ma'ruf dan majhul. Jadi kita masuk permasalahan ibtida. Ibtida ini apa? Ibtida ini tidak nampaknya. Ibtida ini adalah yang memarfu'kan, amil yang memarfu'kan mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada itu adalah isim ma'rifah. Mubtada adalah isim ma'rifah. Mubtada adalah isim ma'rifah yang duduk pada awal kalimat. Pada awal kalimat. Ini yang dikatakan mubtada. Contoh kalimat alhamdu. Ya, ini isim ma'rifah pada awal kalimat. Mungkin ada yang bertanya, apa itu isim ma'rifah? Apa itu isim nakirah? Saya sudah jelaskan di episode sebelumnya.
Coba dilihat kembali. Jadi isim ma'rifah itu adalah yang masuk alif lam. Jadi jika isim ma'rifah pada awal kalimat, contoh alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu pada awal-awalnya, lalu alhamdu ini berupa isim ma'rifah. Dia pada awal kalimat berarti dia jatuh ke mubtada. Ketika di i'rab dia jatuh ke mubtada. Pertanyaannya, siapa yang memarfu'kan alhamdu ini padahal dia duduk pertama-tama kali dan tidak ada amil di belakangnya yang nampak. Lalu siapakah yang memarfu'kan dia? Yang memarfu'kan dia adalah ibtida. Nah, inilah ibtida yang tidak nampak. Contoh lain saya buat as-salatu wajibun. Contoh dalam kalimat bahasa Arab ada as-salatu. As-salatu ini jatuh ke apa? Kalau di i'rab jatuh ke mubtada. Tandanya di mana? Ada alif lam pada awal kalimat. Alif lam pada awal kalimat. Nah ini, alif lam dia. Isim ma'rifah pada awal kalimat jatuh ke mubtada. Mubtada ini siapa yang membariskan marfu' dia? Ibtida. Wajibun. Wajibun ini jatuh ke penjelasan. Kalau dalam istilah nahunya adalah khabar, penjelasan daripada solat. Karena solat tanpa kalimat wajibun tidak akan memberi faedah dan tidak akan dikatakan kalam. Misalnya seorang mengucapkan saja kata as-salatu tanpa menggunakan kata wajibun. Solat. Orang tidak paham apa yang akan dikatakan tentang solat itu. Lalu ditambahlah penjelasannya, as-salatu wajibun. Solat itu wajib. Baru orang paham tentang apa yang kita katakan. Jadi yang menjadi pengertian atau penjelasan daripada salat, yang menjadi pengertian dan penjelasan daripada mubtada itu namanya adalah khabar. Ya. Jadi hukum khabar adalah marfu, rafa, dhammah. Siapa yang memarfu'kan dia? Yang memarfu'kan dia adalah as-salatu mubtada. Nah ini. Mubtada. Jadi amil rafa yang pertama adalah ibtida yang menjadi amil bagi mubtada, kemudian mubtada yang menjadi amil bagi khabar. Seperti dalam Alfiyah, wa rafa'u mubtada'an bil ibtida, dan mereka para ulama nahu merafa'kan mubtada dengan sebab adanya ibtida. Ya. As-salatu wajibun. Salat, bermula salat itu wajib. Jadi as-salatu itu marfu' dengan sebab ada ibtida, wajibun marfu' dengan sebab ada mubtada, saling berkaitan. Kemudian fi'il ma'ruf dan majhul. Apa itu fi'il? Saya belum jelaskan ini, insya Allah saya akan jelaskan pada episode selanjutnya nanti. Agar tidak pusing dalam memahaminya. Apa itu fi'il ma'ruf dan apa itu fi'il majhul. Paling kurang saya harapkan adalah mengenal setidak-tidaknya 2 daripada amil rafa, ibtida dan mubtada. Dan mengenal 6 daripada amil nasab, inna, anna, ka'anna, dan harap dihafal sendiri. Ya, jadi harus diketahui amil nasab, amil rafa, dan amil jar. Kemudian baru kita masuk pada amil jazam. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada episode ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan harap diamalkan apa yang saya suruh. Yakni menghafal amil jar, amil nasab, dan amil rafa. Kalau memang ada keyakinan yang kuat, maka insya Allah bisa. Wallahu a'lam bishawab.